jawab seperti itu rileks saja. Yang jelas jenengan harus terima kasih sama yang tanya, nganggep jenengan pinter itu. Sampai tanya itu berarti nganggep jenengan pinter. Itu satu prestasi, itu orang nggak semua orang ditanya itu. Itu begini ya kalau dalam ilmu balaghah. Makanya saya ini kan pengajar ya, pengajar fikih juga pengajar balaghah, juga pengajar tasawuf, pengajar mantek. Kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan Pak Fatullah. Ini juga dulu mondok di buyut-buyut saya di Kudus itu, di pondok tertua di Kudus buyut saya. Makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika, memang aturannya harus hormat gitu. Saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor, ya sudahlah saling menghormati. Bapak itu kalau sama penanya itu hormat, ditanya, dia sudah sopan. Jadi kita harus menghormati orang sopan. Yang tanya hormat ke kita karena kita dianggap alim, kita hormat sama penanya karena orang sopan. Mau tanya itu juga gengsi loh. Masa dokter tanya itu kan ribet kan? Saya kemarin ditawani di Unisula, masuk dikasih dokter honoris causa. Kenapa Gus gak mau? Saya takut kalau masuk neraka, masa dokter masuk neraka kata saya. Kan ya tidak lucu juga itu. Akhirnya dokter-dokter itu, iya Gus, saya udah pernah kepikiran. Akhirnya mereka terus mau udah takwa, udah Gus kita harus takwa, kan malu dokter kok masuk neraka. Oh begini jawabnya ya. Semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus Anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya kalau kita tidak tahu. Sehingga dengan cara itu kita tahu secara serius. Misalnya nikah sekali gak sah kategorinya zina. Kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Saya ulang, kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Kalau mau baik-baik saja, tapi gak perlu ada anak angkat. Karena apa? Sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti Fathul Wahid, binti Bahauddin, itu nanti di KUA itu dikira itu walinya. Padahal hakikatnya tidak walinya. Maka enggak. Nah, ketika ini menikahkan, nikahnya sah enggak? Enggak kan? Karena dinikahkan oleh orang yang hakikatnya tidak walinya, itu satu. Sisi ekstrim kedua adalah ini nyata pernah terjadi. Anak ini kuliah terus pacaran. Ternyata pacaran sama kakak kandungnya. Jadi itu ceritanya ada anak dari Bojonegoro di anak angkat sama orang Jakarta. Singkat cerita sama-sama dewasa kuliah. Sampai pacaran, sampai mau kawin. Nah, pas mau kawin itu yang lamar adalah Pak D-nya. Pak D yang Bojonegoro datang ke Jakarta. Terus dia ngetik, ini kok rumah yang dulu saya titipin ponakan saya. Ternyata itu adik kandung. Karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta. Sehingga anak Bojonegoro perasaannya pacaran sama anak Jakarta. Nah, di sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasabkan. Kalau dengan makna kasih sayang nggak apa-apa ya, tapi kalau dengan makna menasabkan nggak boleh. Paham ya? Karena ada sisi ekstrim nanti bahayanya tadi. Nah, terus, ilmu balaghah juga gitu. Di antara ilmu sisi ekstrimnya ilmu balaghah adalah kalau kamu tidak memahami balaghah, maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong. Karena kamu tidak tahu tasbih itu apa. Terus misalnya gini. Allah memaklumatkan di Quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun. Sumun artinya itu budak, tuli. Bukmun artinya bisu. Umyun artinya buta. Itu kalau kamu nggak ngerti balaghah, maka faktanya apa? Ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Tapi kalau kamu ngerti balaghah akan tahu ini tasbih yang baligh, perumpamaan yang sempurna, kesusastraan. Jadi kalau orang muji Nabi itu nggak boleh bilang anta kasamsi, itu kurang keren. Kamu ibarat matahari kurang keren. Kafnya dibuang, anta samsun, anta badrun. Kamu matahari, kamu rembulan. Nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren. Wah kamu ya bunga saya itu kan terus keren kayak. Nah itu balaghah. Nah di antara balaghah itu ada namanya wal ityan bil kalimah lil musyakalah. Jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wa makaru wa makarawah. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wa makarawah dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka. Ya enggak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolim itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini. Ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV. Itu namanya kecerdasan. Tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong ngerti pergerakan yang punya rumah. Jadi sama-sama melakukan itu tapi beda.
Sama mati juga gitu. Ketika kita pecundang, matinya mati sangit gitu. Tapi ketika kita pahlawan, matinya mati syahid. Artinya ya sama-sama mati. Nah, di balaghah itu ada istilah musyakalah. Musyakalah itu ayat itu sebenarnya banyak, Mbak. Ada yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa yamkuruna wa yamkuruwah wa makaru itu banyak. Jadi di antara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balaghah adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya. Ya tadi, misalnya kita bilang, coba kamu jalan dulu. Kalau kita bawa mobil, maksudnya mobil itu jalan, kita duduk. Tapi kalimatnya tetap, sudah kamu jalan dulu. Mau naik mobil kok dibilang jalan.